sudah pagi. Pagi yang cerah. Selamat pagi, Pot. Selamat pagi, Bunga. Tidurmu nyenyak sekali. Iya nih, sejak kemarin Tuhan membelimu dan menempatkanku di dalammu, aku sangat nyaman. Oh ya? Senang sekali mendengarnya. Oh iya, Pot. Bolehkah aku bertanya? Boleh saja. Apa yang ingin kau tanyakan? Bagaimana hargamu bisa mahal sekali? Padahal yang ku tahu kamu terbuat dari tanah liat. Oh itu, aku memang terbuat dari tanah liat. Tapi tahukah kamu, aku sudah melewati banyak proses sampai aku menjadi seperti ini. Hah? Protes? Bukan protes, tapi proses. Oh, proses. Proses apa saja itu? Awalnya aku hanya tanah liat, lalu aku diambil oleh perajin. Aku direndam, diremas-remas, disiram, lalu diaduk. Apa rasanya sakit? Tentu, setelah itu aku dikeringkan untuk mengurangi kadar air di dalamku. Aku mulai dibentuk dan diukir sesuai dengan keinginan perajin. Wah, yang itu pasti lebih menyakitkan. Ya benar, tapi ada yang paling menyakitkan. Aku harus dijemur di terik matahari dan dibakar di dalam tungku. Sangat panas. Wah, kamu hebat ya bisa tahan dari semua proses itu. Apa prosesnya sudah selesai? Tentu saja belum. Aku harus didinginkan. Terakhir, barulah aku diwarnai dengan warna-warna yang indah. Wah, kamu hebat sekali ya. Ya betul, karena itu hargaku mahal. Kamu pantas mendapatkan itu. Pasti kau pun melewati proses sebelum menjadi bunga yang indah, bukan? Iya, ternyata untuk menjadi berharga kita harus melewati proses yang sangat sulit ya. Benar Bunga, tapi sayangnya banyak sekali yang maunya cuman protes bukan proses. Iya, padahal protes itu menghasilkan yang buruk, sedangkan proses itu menghasilkan yang baik. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa kan? Luar biasa dong, Kak. Woi, gimana nih? Udah kangen belum sama kakak-kakak yang ada di sini? Kakak-kakak yang ada di sini kangen loh sama kalian. Kalian bantu dalam doa ya, supaya kita bisa ibadah bareng-bareng lagi. Nah, sebelum kita mulai menyembah Tuhan, yuk kita doa dulu. Nah, Kak Jefta pimpin dong doanya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami mau beribadah Tuhan. Biarlah kau sertai ibadah kami Tuhan. Dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kakak undang adik-adik yang ada di rumah buat bangkit berdiri. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, Kids Impact, yes, I'm ready. Yuk Kak, mulai. Kak Ives, lama banget sih intronya Kak. Ih, lama banget deh intronya. Kak Lauren, sabar Kak. Semua itu harus ada prosesnya, nggak bisa langsung. Ya udah deh, yuk mulai lagi. Yuk, adik-adik tetap semangat ya. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breath in you. Every step I take, I'm taking you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breath in you. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me
Tuhan, ada Tuhan Yesus. Setiap langkahku ada Tuhan, setiap nafasku ada Tuhan, ada Tuhan Yesus. Setiap nafasku ada Tuhan. Di tengah ombak dan badai, di mana-mana ku temukan kasih-Mu sempurna. Tuhanku, Allah yang setia. Nah, semuanya ombak. Setiap langkahku ada Tuhan, ada Tuhan Yesus. Setiap langkahku Ada Tuhan. setiap nafasku ada Tuhan, ada Tuhan Yesus. Setiap nafasku Ada Tuhan. di tengah ombak dan badai, di mana-mana ku temukan kasih-Mu sempurna. Tuhanku, Allah yang setia. Semuanya ombak. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take, I'm taking you. You find my way, Jesus. Every breath I take, wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Haleluya. Gimana nih adik-adik yang ada di rumah? Udah capek belum? Belum lah, Kak. Iya kan kita harus semangat. Kan kita ada generasi baru dan kita juga harus jalani proses. Nah kalau kita mau jalani proses itu, kita nggak boleh lelah. Yuk, jangan lelah yuk. Jangan lelah bekerja Ladangnya ya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk, jangan lelah yuk. Jangan lelah bekerja. di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja Bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang,
jidatnya? Udah ada belum keringatnya? Udah, yuk sekarang kita tarik nafasnya. Hembuskan. Nah, sekarang kakak undang semuanya buat duduk kembali. Oke, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita katakan lembutku mau sepertimu, Yesus. Mau sepertimu, Mungkin kita lelah dengan proses yang ada, tapi percayalah adik-adik, bahwasannya Tuhan ada bersama kalian. Percobaan-percobaan yang kau alami itu percobaan yang biasa, adik-adik. Tuhan gak bakal kasih proses yang kita gak mampu buat jalani. Tuhan itu setia. Tuhan gak pernah ninggalin kita jalani ujian itu sendirian. Oleh karena itu, adik-adik percaya dan jalani proses itu tanpa mengeluh, tanpa protes. Lebih lembut lagi. Ku mau sepertimu, Yesus. Kami tahu kami tidak layak, Tuhan. Kami tidak mampu. Kami tidak layak ingin seperti Engkau, Tuhan. Tapi kami akan berusaha terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Memuliakan namamu. Kami mau seperti Engkau. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
sudah siap untuk menerima Tuhan, menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi telinga kami, urapi kakak-kakak dan adik-adik yang berbicara. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, sehingga nanti Tuhan datang untuk menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom Obed. Shalom Ocha. Shalom Kak Sera. Kakak seneng banget hari ini. Kenapa? Karena kita bisa kumpul di sini untuk menceritakan firman Tuhan sama adik-adik yang ada di rumah. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih sama adik-adik, sama Obed, sama Ocha. Kalian punya cita-cita atau keinginan gak sih? Tentu Kak. Aku mau jadi presiden Kak. Wow. Masa cewek-cewek mau jadi presiden? Emangnya kenapa Obed? Nanti susah lah Kak kalau presidennya itu perempuan. Oh gitu ya? Ya, Emangnya Obed punya cita-cita jadi apa? ada sih Kak. Cuman Obed malu. Kenapa malu? Obed sebenarnya pengen jadi penemu Hmm? supaya Obed bisa bantu banyak orang dengan temuan Obed nantinya Kak. Cita-citanya bagus, tapi kenapa harus malu? Sepertinya itu cuman hayalan Obed aja deh Kak. Kenapa? Kayaknya Obed gak bisa jadi penemu. Penemu itu kan orang pintar, sedangkan Obed biasa aja. Adik-adik, Obed, Ocha, tahu nggak firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Ocha mau jadi presiden, kalau Obed pengen jadi penemu, bisa aja terjadi. Kan kalau adik-adik di rumah nih pengen jadi dokter, pilot, atau katanya pengen jadi YouTuber tuh, bisa aja. Nggak ada yang mustahil. Tapi ada yang namanya proses yang harus kita jalanin sebelum kita mencapai cita-cita kita. Kakak kasih contoh ya. Nih. Nah, nih adik-adik di rumah, kertas ya. Obed, Kak, Ocha, kakak tanya sekarang, bisa nggak sih Kak Sera menembus kertas ini? Gak bisa dong. ya Kak, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ingat, sebab bagi Allah tidak ada yang Mustahil. mustahil. Tapi ada prosesnya. Nih, perhatikan kakak ya. Prosesnya seperti ini. Kakak kan lipat kertas ini. Nah, jadi 2 tuh. Terus kakak kan gunting. Nah, guntingnya harus hati-hati, harus pelan-pelan. Ya, ya. Nah, adik-adik di rumah kalau pengen ikutin, pengen coba-coba yang kayak Kak Sera lakukan ini, hati-hati ya. Terutama untuk adik-adik kakak yang masih balita nih, harus ditemenin sama papa dan mama supaya tangannya nggak kepotong. Oke, lihat ya, perhatikan ya. Ya. Nah, udah nih. Oke. Tadi kan kakak bilang mau menembus kertas. Terus kalian bilang mustahil. Nih kertasnya tadi nih. Nah, nih. Nah, kakak berdiri ya supaya adik-adik jelas nanti di rumah. Nah, sebab bagi Allah tidak ada yang Mustahil. mustahil. Bisa nggak kakak tembus? Bisa. Bisa. Nah, tapi kalau Kak Sera tadi nggak mau ngelewatin prosesnya, misalnya nih, guntingnya buru-buru, wah pasti robek. Kalau udah robek, kakak nggak bisa lagi menembus kertas tadi. Nah, adik-adik, ada loh di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang anak muda yang diberikan mimpi oleh Tuhan. Tapi kalau menurut orang sekelilingnya, bahkan mungkin bagi kita, itu nggak mungkin terjadi. Susah banget, sulit banget. Tapi pada kenyataannya, di akhir ceritanya, mimpinya benar-benar terjadi. Mau tahu? Mau dong. Oke, Ocha, Obed, dan adik-adik di rumah dengerin Kak Sera ya. Nah, ada seorang anak muda, waktu itu umurnya baru 17 tahun. Waktu itu dia mendapat mimpi dari Tuhan.
Yang pertama mimpinya nih menceritakan seperti ini. Ada berkas gandum, berkas yang berisi gandum milik saudara-saudaranya. Berkas itu sujud menyembah kepada berkasnya anak muda ini. Nah, itu mimpi yang pertama. Lalu ada lagi mimpi yang kedua. Mimpi yang kedua, dia mulai bermimpi, dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada dia. Adik-adik, Ocha, Obed, tahu nggak? Tadi kan umur mimpinya umur berapa tadi? 17 tahun. 17. Nah, di umurnya yang ke-30 tahun, mimpi itu jadi kenyataan. Dia diangkat menjadi seorang mangku bumi, atau lebih jelasnya orang kedua di Mesir setelah Firaun. Dia punya kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, waktu itu saudara-saudaranya datang nih. Saudara-saudaranya datang, terjadi kelaparan dan mereka tidak mengenali saudaranya ini, anak muda ini tadi. Mereka sujud menyembah. Wow, mimpinya terjadi sama persis. Gimana tuh? Keren banget, Kak. Keren ya? Keren. Kalian punya mimpi yang mau seperti itu? Mau dong. Mau ya. Nah, ini tadi mimpinya umur berapa adik-adik di rumah? Obed? 17. 17. Terus digenapi umur berapa, Ocha? 30. 30. Nah, adik-adik perhatikan Kak Sera. Dari umur 17 tahun sampai ke umur 30 tahun, itu ada yang namanya rentang waktu selama 13 tahun. Lama nggak, Obed? Lama banget. Sebentar nggak, Ocha? Enggak. Lama ya? 13 itu lama, dari mulai kalian lahir sampai kalian SMP. Wah, 13 tahun itu lama. Apa sih yang terjadi selama 13 tahun ini? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, selama 13 tahun ini anak muda itu mengalami sesuatu yang namanya proses. Proses ya, Obed, Ocha, bukan protes, tapi proses. Apa prosesnya, Kak? Aduh, prosesnya banyak banget, Obed, Ocha. Aduh, kalau kakak bayangin sedih deh kakak. Prosesnya tuh, yang pertama, dia dibenci sama saudara-saudaranya sendiri. Aduh. Yang kedua, dia dimasukkan ke dalam sumur yang gak ada airnya, sumur kering. Setelah itu dia dijual, dijadikan budak. Udah dijadikan budak di rumah majikannya, dia difitnah sama nyonyanya, dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu juga dia pernah mengalami yang namanya dilupakan sama orang yang pernah dia tolong. Aduh, kalau kakak jadi dia, sakit hati kakak, sedih banget, bener nggak? Bener, Kak. Kasihan banget ya, Kak. Iya, kasihan banget. Nah, Obed, Ocha, proses yang dia alami selama 13 tahun itu ternyata membuahkan hasil, yaitu dia diangkat menjadi mangku bumi. Nah, kita lanjutin nih. Banyak banget yang udah dia alami. Di situ nanti kalian bisa lanjutkan baca ya. Nanti Obed sama Ocha bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ke-37 sampai 45. Adik-adik di rumah juga jangan lupa baca ya di rumah ya. Nah, kenapa dia harus mengalami itu semua? Kalian tahu nggak? Tahu. Tadi denger nggak cerita pot di awal tadi? Ya denger. Nah, pot itu apa sih? Tanah liat. Gak ada artinya adik-adik tanah liat itu, tapi dia diambil oleh seorang perajin. Tanah liat ini mulai dibentuk, diremas. Tadi dia apa lagi ya? Dibakar, dikeringkan. Dia mengalami sesuatu yang gak enak. Sama seperti anak muda ini. Anak muda ini selama 13 tahun mengalami hal yang gak enak. Dia seperti diremas, seperti dibakar. Tapi anak muda ini sedang berada di tangan perajin. Perajinnya siapa? Adik-adik di Tuhan. rumah. Tuhan. Nah, anak muda ini dibentuk oleh Tuhan sendiri. Kenapa dia harus dibentuk? Karena dia harus buang yang namanya marah. Dia harus buang yang namanya kecewa. Dia harus buang semua yang tidak baik dalam hidupnya sampai dia siap untuk menerima mimpinya jadi kenyataan. Nah, Obed, Ya, Kak. Ocha, adik-adik di rumah, tahu nggak sih kakak ini lagi ceritain siapa? Siapa ya? Aku tahu. Siapa? Yunus. Bukan. Ocha? Ya, nggak tahu, Kak. Kalau adik-adik di rumah kakak yakin nih
Pasti adik-adik tahu kan? Coba sebutin siapa namanya, kakak mau denger. Ya, benar nih, adik-adik di rumah benar. Namanya Yusuf. Yusuf. Iya, namanya adalah Yusuf. Nah, Obed, Ocha, mau nggak belajar dari Yusuf? Mau dong. Mau kan menggapai semua cita-cita mimpi kita? Mau. Kakak juga mau, tapi ada syaratnya tadi. Harus melewati yang namanya Proses. Proses kita apa sih? Harus rajin belajar, mau terima nasihat orang tua. Dan yang terpenting nih, jangan lupa harus rajin berdoa. Jangan sukanya protes, disuruh doa. Doa terus. Nanti dah hari Minggu aja doanya. Disuruh belajar. Belajar lagi. Libur dong. Dinasehatin, protes juga. Mama nih cerewet. Bisa nggak sih nggak cerewet? Nah, kalau kayak gitu semua kita protes, nggak bisa. Mimpi-mimpi kita nggak bisa terjadi. Kita nggak bisa menggapai cita-cita kita. Nah, sekarang kita doa ya. Obed, Ocha, kita doa supaya Tuhan kasih kita kekuatan untuk bisa melewati setiap prosesnya, sehingga cita-cita Obed, Ocha, adik-adik di rumah juga kakak bisa digenapi. Yuk kita angkat satu pujian. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur kami bisa belajar dari tokoh Yusuf, Tuhan, di mana dia mengalami proses selama 13 tahun. Tuhan, hari ini kiranya kami berdoa Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melewati setiap proses yang ada, sehingga apapun yang menjadi cita-cita kami boleh raih itu Tuhan. Biarlah kami boleh sabar dalam setiap prosesnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah online kami. Tuhan tetap sertai kami, biar dimanapun kami berada, kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. Oke, sampai ketemu di ibadah online service Kids Impact selanjutnya. Kids Impact, yes, I'm ready.